Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Kurniawati, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kalicari 01 Semarang. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 25031171454. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Kalicari 01 Semarang pada kelas 4 dengan tema tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu Guru mau cek semangatnya. Mana semangatmu? Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua anak-anak? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang menyiapkan berdoa pada hari ini? Iya, Fadil, silakan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, Bu Lia mau absen dulu. Iya, kelas 4A ya. Kelas 4A hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, masuk semua. Iya, alhamdulillah sehat semua ya anak-anak ya. Sehat. Iya, semoga kita selalu dijaga Allah agar selalu sehat dan bisa berangkat ke sekolah. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin Mbak Nadia. Iya, silakan Mbak Nadia maju ke depan. Bentar ya, anak-anak, Bu Guru mohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali Mbak Nadia. Terima kasih anak-anak. Silakan Bu Guru, persilakan duduk kembali. Iya.
Oke, baik anak-anak, untuk sebagai pembiasaan kita pada setiap hari kita membaca surat-surat pendek. Nah, pada hari ini kita membaca surat Al-Lahab. Mari kita membaca bersama-sama. Surat Al-Lahab artinya nyawa api. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sedang datalahadi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Nah, baik anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan materi pada hari ini, Bu Guru ingin mengulas ya. Mengulas itu mengingatkan anak-anak materi minggu lalu ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya ya. Masih ingat apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi seorang laki-laki mimpi basah dan perempuan menstruasi. Iya, benar anak-anak? Betul, iya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kalau laki-laki adalah mimpi basah, kalau perempuan menstruasi. Betul, tepuk tangan dulu buat Yaya. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada yang masih ingat lagi? Selain itu kita belajar apa ya? Saya, Bu. Iya, Nadia, silakan. Pada pertemuan minggu lalu, kita juga belajar hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menstruasi dan mimpi basah. Betul, iya, betul banget ya. Selain kita mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kemarin kita juga belajar hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika haid atau mimpi basah. Nah, kira-kira apa saja ya? Ada yang masih ingat? Apa, Alves? Tidak boleh sholat, Tidak boleh sholat. Apalagi? Alika? boleh puasa, Tidak boleh puasa. Ada yang masih ingat kelompok sini? tidak boleh mengaji. Tidak boleh mengaji atau memegang Al-Quran ya, yang itu benar-benar mushaf. Kalau ada artinya boleh ya. Nah, selain itu anak-anak, gimana caranya ketika kita kan lagi haid nih, lagi mimpi basah, biar kita bisa sholat. Misal haidnya udah selesai, biar kita bisa sholat, kita harus melakukan apa, Nana? Mandi besar atau mandi wajib. Betul. Beri tepuk tangan dulu buat anak-anak. Iya. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Hebat ya, anak hebat. Coba Bu Guru mau cek dulu semangatnya sebelum kita masuk materi pada hari ini. Coba tepuk satu. Yes. Ya, kurang semangat. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, pada hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar mungkin di rumah? Lupa? Belum? Iya, kita akan belajar apa anak-anak? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Betul, benar. Nah, sekarang diamati, dilihat. Iya, dilihat di depan di layar sini. Kita nanti akan belajar ya tentang menyambut usia balik atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan, membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, yang pertama apa? Anak-anak nanti diminta bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik. Nih ya, Nana ya. Menurut ilmu biologi dengan benar. Ya, jadi nanti bisa membedakan. Terus yang kedua, anak-anak nanti bekerja kelompok. Ya, Bu Guru minta untuk kelompok membuat paparan. Paparan itu penjelasan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar.
Dan yang terakhir, ketiga, membiasakan kewajiban setelah usia balik, taat beribadah dan bertanggung jawab. Jadi nanti selain tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, kita akan belajar tentang kewajiban. Jadi apa sih kewajiban kita setelah masuk usia balik? Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak amati gambar tersebut. Nah, silakan setelah diamati, kalian menceritakan ya pendapatnya. Kira-kira tuh gambarnya maksudnya apa? Nah, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Aku. Iya, silakan. Pada gambar tersebut ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, ada seorang laki-laki dan perempuan. Betul. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Alves, silakan. Anak perempuan tersebut menutup aurat dan anak laki-laki tersebut juga menutup aurat, Bu. Anak laki-laki dan perempuan tersebut menutup aurat. Iya, betul. Ada lagi? Saya, Bu. Anak perempuan Galih? dan laki-laki tersebut menutup aurat karena sudah balik, Bu. Karena sudah balik jadi harus menutup aurat. Iya, betul sekali. Udah belajar di rumah ya? Iya, lanjut. Ada yang mengungkapkan pendapatnya lagi? Saya mau Bintang? menambahkan, Bu. Iya, menambahkan apa? Laki-laki dan perempuan sudah balik wajib tutup aurat, Bu. Kalau sudah balik wajib tutup aurat. Iya, betul. Tadi Galih menyampaikan karena udah balik. Bintang menambahi kalau balik itu harus menutup aurat. Ada lagi? Mungkin? Iya, siapa namanya? Lupa. Iya, Farid. Perempuan dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Iya, pintar, tepuk tangan dulu buat kalian. Iya, hebat semua. Iya. Jadi dari gambar ini bisa diceritakan beberapa banyak hal. Tadi ada seorang perempuan dan laki-laki. Kalau sudah balik harus wajib menutup aurat. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki pusar sampai lutut. Oke, terima kasih. Silahkan sekarang kita menyimak video. Nah, videonya ini adalah lagu anak-anak. Nanti silakan bernyanyi bersama ya. Sambil tepuk tangan dulu. Yang kompak ya. Ku sudah balik dan sudah humanis, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat, batas aurat bagi lelaki dan pusatnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Oke, sekali lagi. Ku sudah balik dan sudah humanis, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki, dari pusatnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Iya, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Iya, untuk selanjutnya adalah anak-anak harus tahu ini apa ya? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama yaitu laki-laki dulu. Nah, mimpi basah ini sama seperti
pertemuan kemarin. Ciri-ciri menurut ilmu fikih. Selanjutnya adalah tumbuh jakun ya di sini ya, tenggorokannya laki-laki. Terus suaranya semakin berat, semakin besar. Dan selanjutnya tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu ya. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri untuk perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Yang kedua, payudaranya udah mulai tumbuh karena udah dewasa ya. Selanjutnya ada suaranya itu tambah merdu, tambah nyaring. Dan yang terakhir, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu, sama seperti laki-laki, betul. Selanjutnya, anak-anak juga harus tahu kewajiban setelah balik. Nah, dalam agama Islam tuh ada istilah mukalaf. Apa sih itu mukalaf? Mukalaf itu orang yang wajib. Jadi kalau sudah balik itu wajib. Kalau tidak melaksanakan nanti berdosa ya. Oke, selanjutnya ada kewajiban setelah balik apa saja. Yang pertama yaitu apa ya anak-anak ya? Sholat fardu, sholat wajib 5 waktu. Selanjutnya nomor 2 ada apa? Puasa Ramadan. Jadi wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga ada apa anak-anak? Menuntut ilmu, pinter. Iya wajib. Kalau sudah balik hukumnya menjadi wajib. Yang keempat adalah ada apa anak-anak? Menutup aurat. Tadi sudah dijelaskan anak-anak pintar sekali, udah belajar nih. Tandanya anak-anak udah belajar sebelum kita materi pada hari ini. Selanjutnya yang kelima yaitu berbakti pada orang tua. Oke, dari tanda-tanda ini Bulia ingin biar anak-anak masih tetap ingat ya. Kita akan membuat game sebagai penguatan, bermain spin wheel, memasukkan pernyataan kotak benar dan salah. Jadi anak-anak nanti Bulia acak siapapun yang mendapatkannya yang terpilih ya dari game itu, silakan nanti memasukkan ke kotak benar dan salah dari pernyataan yang Bulia sudah siapkan ya. Di sini ada beberapa pernyataan ya mengenai tanda-tanda balik dan kewajibannya. Silakan nanti jika pernyataan benar ditaruh di kotak benar. Kalau salah ditaruh di kotak yang salah. Oke. Anak-anak siap bermain? Iya, bermain acak nama. Siap ya? Langsung Bulia tunjuk 5. Jadi siapa nanti yang dapat? Ayo. Siapa? Bintang. Jadi bintang, iya. Kalian dihapus ya. Oke, lanjut. Siapa ya? Siapa? Tirta. Ya. Baru 2 ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa? Siapa? Marco. 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Keempat, siapa dia? Siapa kira-kira? Arsen. Dan terakhir ya anak-anak ya, kan 5. Terakhir siapakah dia? Siapa ya? Adiba. Oke, silakan yang tadi kepilih, silakan maju ke depan. Iya. Maju ke depan. Baris di sebelah sini dulu, baris dulu. Menghadap ke depan ke teman-teman. Menghadap ke depan ke teman-teman. Oke, Bulia kasih, silakan dibaca. Setelah dibaca, nanti masukkan ke kotak benar atau salah yang ada di sebelah sana. Ya, langsung yuk. Kalau sudah duduk kembali, silakan. Kali. Oke, kita bahas dulu ya anak-anak ya, kotak benar dan salah. Coba, ini kotak salah dulu. Ada pernyataan dan gambar, tumbuh jakun adalah salah satu tanda usia balik bagi perempuan. Salah apa benar? Salah. Ini di kotak salah. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ya anak-anak, ini ada gambar juga laki-laki dan perempuan jika sedang haid atau mimpi basah
boleh melaksanakan puasa Ramadan? Benar? Tidak boleh. Berarti salah ya. Oke, di kotak salah. Kita lihat kotak benar. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, Fatimah dan Aziz sudah balik, maka mereka wajib menutup aurat. Betul. Lanjut, ada haid merupakan salah satu tanda balik bagi anak perempuan. Betul. Dan yang terakhir, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban seorang muslim. Betul? Yang sudah balik. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, karena ini betul semua, berarti anak-anak Bu Guru anggap sudah paham dan bisa ya. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu tugas kelompok. Perhatikan baik-baik tugasnya. Nah, bisa dibaca ya. Tugasnya apa? Buatlah solusi yang bagus, yang menarik dari kasus permasalahan setiap kelompok masing-masing. Jadi nanti setiap kelompok yang sudah Bulia bentuk kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, 4, Bulia kasih sebuah permasalahan ya. Nah, itu nanti diapain? Dipecahkan, dikasih solusi, berdiskusi bersama. Setelah berdiskusi selesai, silakan anak-anak presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Nanti perwakilan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, perhatikan untuk lembarnya. Nah, di sini sudah Bulia siapkan. Ini lembarnya ya. Dan ini ada gambar dan permasalahannya ada di sini. Nanti anak-anak tugasnya apa? Ada yang memotong, menggunting, ini nanti digunting ya. Digunting gambar dan permasalahannya bisa ditaruh di bawahnya. Ada yang menempel, ada yang menulis. Jadi yang nama kerja kelompok harus kompak bagi tugas. Setelah ditempel di sini, jawabannya ditulis di bawahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah akan Bulia bagi. Tapi sebelumnya Bulia mau menulis kembali ketuanya siapa aja ya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Alves. Kelompok 1 Alves. Kelompok 2 Farid. siapa? Farid. Kelompok 3 ketuanya siapa? Gale. Kelompok 4 Arsen. Oke, silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan, silakan mengambil yang sudah Bulia siapkan. Kelompok 1 siapa? Kamu Alves kelompok 1. Bentar, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 siapa? Ya udah, duduk. Kelompok 3 siapa? Gale, duduk. Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 1, oke, silakan. Silakan bisa membentuk tempat duduknya. Tempat duduknya berkelompok. Ini agak mundur, ya. Mundur. Ini di depan Farid, pindah ke depan sini. Kursinya, ini silakan di sini. Kelompok yang paling rapi, paling cepat selesai akan Bulia kasih bintang. Nih. Bisa ya? Sudah semua ya? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2, coba Bulia cek udah bisa. Namanya harus lengkap, jangan ada yang ketinggalan. Oh iya. Kalau udah duduk dulu, nanti bisa presentasi gantian ya, duduk dulu ya. Yang rapi. Kelompok 3 nggak ada, udah paham semua ya. Nanti dipresentasikan. Oke. Tolong anak-anak pilih salah satu yang mau mempresentasikan. Boleh ketuanya, boleh anggotanya. Tidak harus ketua, boleh ya. Kalau sudah selesai, anak-anak boleh duduknya dirapikan lagi. Kalau sudah
sudah selesai boleh dirapikan lagi. Barangnya dirapikan lagi boleh. Siapa nanti yang mau mempresentasikan boleh ya. Kayak kelompok ini tetap rapi terus nih, bagus nih ya. Kelompok 4 ya. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, baik anak-anak, sesuai janjinya Bu Guru ya. Tadi kelompok yang cepat dan menyelesaikannya benar setelah Bu Guru cek boleh dapat bintang. Tadi kelompok berapa? 4. Oke, beri tepuk tangan dulu kelompok 4. Iya. Silakan kelompok 4 bisa maju ke depan. Yuk, maju ke depan. Semuanya karena dapat bintang. Iya. Yang membacakan satu aja. Siapa? Boleh nggak harus ketua? Dapat bintang dulu ya, diterima dulu bintangnya. Nanti ditempel di buku tulis agama. Ya, dikumpulkan. Nanti Bu Lia hitung jumlahnya ada berapa dalam satu semester. Oke. Siap membacakan, yang lain tolong mendengarkan dengan baik. Yang keras ya, Arsen agak maju. Ya, yang keras. Dibaca dulu soalnya karena ada gambar, dilihatkan teman-teman. Ada gambar dan di sini ada sebuah permasalahan. Coba dibacakan yang keras. Ada gambar di atas. Yang lebih keras lagi suaranya biar teman-teman dengar. Ada gambar di atas, seorang anak bernama Nanda telah selesai haid atau menstruasi. Bagaimana solusi agar Nanda boleh melaksanakan sholat? Iya, sebentar. Ini dibahas dulu ke teman-teman. Permasalahannya apa? Ini ada gambar ya anak-anak. Seorang anak bernama siapa? Nanda telah selesai haid atau menstruasi. Nah, bagaimana sih solusinya agar Nanda itu bisa melaksanakan sholat? Jawabannya apa? Silakan. Nanda setelah selesai haid harus mandi wajib atau mandi besar. Jika sudah suci, baru bisa melaksanakan sholat. Oke, Bu Lia bahas dulu ke teman-teman ya. Jawaban dari kelompok 4 adalah Nanda setelah selesai haid itu harus mandi wajib atau mandi besar agar jika sudah suci baru bisa melaksanakan sholat. Kira-kira dari jawaban kelompok 4 benar? Benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Iya, itu jawaban dari kelompok 4. Oke, silakan boleh duduk. Ini dikumpulkan. Ya, silakan duduk. Selanjutnya yang nomor 2 tadi, yang selesai nomor 1 kelompok 4. Nih, yang selesai nomor 2 kelompok 2. Selesai nomor 2 kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya. Semuanya. Silakan nanti yang rapi. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Kalau jawabannya kurang tepat bisa ditambahi dari kelompok lain. Silakan ya. Faisal dan Ratih berteman. Kebetulan mereka sama-sama telah balik. Faisal telah mimpi basah dan Ratih telah menstruasi. Mereka sebelumnya sering meninggalkan sholat. Apa yang harusnya mereka lakukan? Jawabannya, karena Faisal dan Fatimah sudah balik, maka harus berusaha melaksanakan sholat 5 waktu. Jika meninggalkan sholat berdosa. Oh iya, oke. Kita bahas dulu ya. Oke, kita bahas dulu teman-teman. Nah, anak-anak, di sini biar teman-teman lihat. Ada sebuah gambar dan permasalahannya adalah namanya Faisal dan Ratih. Mereka berteman. Ya, kelompok lain menanggapi ya, boleh kasih masukan nanti. Nah, mereka sudah balik. Kalau Faisal berarti sudah merasakan mimpi basah. Kalau siapa namanya Ratih ini haid atau menstruasi. Nah, sebelumnya itu karena belum balik tuh sering kadang sholat, kadang enggak gitu anak-anak. Bagaimana kalau sudah balik? Apa yang harus dilakukan? Jawaban dari kelompok 2 adalah karena Faisal dan Ratih itu sudah balik, maka harus berusaha melaksanakan sholat 5 waktu. Harus berusaha. Kalau tidak melaksanakan, ia berdosa. Betul apa tidak? Betul. Ada tanggapan lain? Tidak? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 2 ini juga Bu Guru ya. Oke, silakan duduk kembali.
Oke, baik anak-anak. Setelah diskusi tadi selesai, Bu Lia ingin membagikan sebuah, ini ada uji kemampuan anak-anak ya. Setelah tadi anak-anak sudah belajar tentang ilmu balik menurut ilmu biologi ya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini akan Bu Lia bagikan, silakan diisi ya. Dikasih nama, diisi. Langsung kalau udah selesai bisa dikumpulkan. Silakan. Ya, silakan bolpennya diambil ya, tangannya memegang bolpen. Langsung diisi, dikasih nama. Dikasih nama ya, anak-anak ya. Nama aja, nama lengkapnya. Itu tinggal mencentang anak-anak. Ya, boleh, enggak apa-apa. Mencentang. Yang betul, ya. Kewajiban setelah balik itu apa aja? Ini tinggal dicentang anak-anak. Ya. Kalau menurut kamu benar, silakan dicentang. Kalau salah disilang. Semua diisi. Oke. Nama panggilan tidak apa-apa. Oke, sudah. Baik anak-anak, terima kasih. Setelah mengisi uji kemampuan diri, uji mandiri LKPD ini tadi, kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau ilmu fikih kan kemarin, untuk pertemuan kali ini ilmu biologi. Kalau perempuan apa tanda-tandanya? Menstruasi, payudaranya membesar, suaranya nyaring, merdu, dan tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Kalau laki-laki, Mimpi basah. tumbuh jabun, terus suara besar, dan terakhir tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Dan terakhir yaitu kewajiban. Kewajiban setelah kita balik apa anak-anak? Sholat, puasa, terus mengaji, berbakti orang tua, dan yang terakhir menuntut ilmu. Oke, setelah itu coba ada salah satu anak yang maju ke depan merefleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau maju ke depan? Oh iya, silakan ya ke depan. Didengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Merefleksi itu adalah pesan-kesan menyenangkan atau tidak dalam belajar hari ini mengenai ilmu biologi, yaitu tanda-tanda baliknya. Silakan. Yang saya rasakan setelah pembelajaran hari ini adalah senang, bisa mengetahui ilmu tentang menyambut balik, dan masih bingung karena belum menstruasi, jadi belum tahu bagaimana rasanya. Oh gitu, bingungnya karena belum menstruasi ya, jadi belum tahu rasanya gimana. Kalau menyenangkannya jadi tahu ilmu tentang tadi tanda-tanda balik secara biologi bagaimana. Oke, tepuk tangan dulu buat Yaya. Bagus ya. Silakan. Terima kasih ya Mbak Yaya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, anak-anak bisa belajar di rumah mengenai materi tersebut untuk pertemuan yang akan datang. Oke. Untuk selanjutnya kita akhiri dengan doa. Silahkan Fadil untuk memimpin doa kembali. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin.
Ya, terima kasih anak-anak. Ya, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam dari Bu Guru. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.